Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya Dadan Haryanto di channel Elaborasi Keilmuan. Jadi teman-teman, video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya terkait presentasi atau review buku di saat social distancing seperti sekarang ini. Dan judul buku kali ini adalah Pendidikan Indonesia Mau Dibawa Kemana, karya Idris Afandi, dan direview oleh junior saya bernama Ana. Jadi saya harap kepada seluruh teman-teman, sahabat-sahabat yang menonton video ini agar kita bisa memberikan komentar, pertanyaan ketika ada yang tidak dimengerti maupun yang tidak dipahami. Jadi tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Jadi langsung saja kita ke video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi-Nya kita bersalawat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah buku yang saya baca beberapa hari ini, yakni buku dari karya dari Idris Afandi yang berjudul Pendidikan Indonesia Mau Dibawa Kemana. Nah, ketertarikan saya dari buku ini kenapa? Karena ini sesuai dengan background pendidikan saya, jurusan keguruan, sehingga memberikan atau memudahkan saya untuk memahami isi buku ini. Dan kemudian juga yang menariknya bahwa buku ini masih sangat relevan dengan realita, kondisi dan situasi pendidikan di Indonesia pada saat ini. Nah, jadi sangat memberikan ilmu atau memberikan pengetahuan yang sangat luar biasa melalui buku ini. Nah, yang kemudian dari pokok pembahasan yang dapat saya tahu, yang dapat saya pahami dari buku ini, yang kemudian akan saya jelaskan melalui video ini, yakni yang pertama masalah guru, masalah keprofesionalan guru. Kemudian yang kedua masalah kurikulum pendidikan. Nah, di sini ini merupakan dua entitas, dua unsur yang menjadi faktor penentu dari keberhasilan pendidikan di Indonesia. Karena kedua ini merupakan faktor pendukung, faktor yang sangat harus dalam faktor yang harus dimaksimalkan dalam proses pembelajaran, ya, yang kemudian bisa memberikan kontribusi sehingga pendidikan di Indonesia bisa mencapai tujuannya. Nah, langsung saja yang pertama yang ingin saya jelaskan terkait masalah keprofesionalan guru. Nah, untuk berbicara masalah guru di Indonesia pada khususnya, ini tidak terlepas dari kontribusi atau tidak terlepas dari organisasi induknya, ya, organisasi Guru Republik Indonesia yang terbentuk itu pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 25 November. Nah, organisasi guru ini diberi nama atau dikenal dengan nama Persatuan Guru Republik Indonesia yang disingkat dengan PGRI. Nah, organisasi guru ini sampai sekarang pun masih eksis, masih memberikan kontribusi, masih memberikan kontribusi yang luar biasa, khususnya kepada dunia pendidikan atau dari aspek tenaga pendidik, yakni guru. Nah, kemudian dari guru itu sendiri sudah ada regulasi yang mengatur atau sudah ada perhatian khusus yang diberikan kepada guru itu sendiri, yang kemudian diberikanlah undang-undang yang mengatur tentang guru dan dosen atau tentang pendidikan nasional. Nah, melihat daripada guru, tentu kita harus tahu definisi guru yang tertuang dalam undang-undang tentang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005. Nah, di situ tertulis bahwa guru adalah pekerjaan atau sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang dijadikan sebagai sumber penghasilan yang harus profesional dan mempunyai kecakapan, kemahiran dan kemampuan di dalamnya
dan tentunya harus melalui pendidikan profesi. Nah, ini definisi dari guru. Nah, jadi di sini kita garis bawahi tentang adanya kata profesional. Nah, jadi menjadi seorang guru tentu harus ada faktor-faktor yang menjadi kemutlakan yang harus dimiliki seorang guru. Jadi menjadi seorang guru harus profesional mengemban tugas yang mulia ini. Nah, jadi untuk menjadi seorang guru harus ada 4 kompetensi yang harus dimiliki. Nah, kompetensi apa? Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini adalah kompetensi yang sangat harus dimiliki oleh seorang guru. Karena mengingat ruang lingkup dari kompetensi pedagogik ini, yang pertama adalah guru harus mampu memahami situasi dan kondisi peserta didiknya dari berbagai aspek. Nah, yang pertama itu aspek sosialnya, aspek ekonominya, aspek kemampuan intelektualnya, aspek fisiknya. Nah, jadi di sini guru pun harus mampu memahami itu, harus tahu kemampuan setiap peserta didiknya, sehingga nantinya akan memudahkan si pendidik ini dalam menerapkan metode maupun bahan ajar yang sesuai dengan karakter dan kemampuan dari setiap peserta didiknya. Nah, kemudian guru pun harus mampu mengembangkan kurikulum yang diberlakukan. Guru harus mempunyai kreativitas, inovasi sehingga mampu mengembangkan kurikulum. Artinya harus mampu menerapkan metode-metode atau cara-cara yang sesuai dengan kemampuan dan minat dari peserta didiknya. Nah, jadi karena mengingat bahwa kurikulum yang diterapkan pemerintah ini masih minimal, jadi perlu pengembangan oleh guru atau tenaga pendidik untuk berkreasi, untuk berinovasi dan mengembangkan kurikulum ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Nah, kemudian yang ketiga adalah ruang lingkup dari kompetensi pedagogik ini, yakni guru pun harus memberikan suasana belajar yang menyenangkan, yang tidak monoton, sehingga peserta didik juga tidak merasa bosan dalam belajar. Nah, juga kemudian guru pun harus mampu merefleksi ataupun mampu mengevaluasi dari setiap proses pembelajaran yang dilaksanakan, yang dilakukan. Ini kemudian nantinya membantu guru dalam mengevaluasi atau membenahi kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, itu terkait masalah kompetensi pedagogik. Nah, yang kedua, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yakni kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian juga adalah mutlak yang harus dimiliki seorang guru, karena mengingat bahwa guru adalah sosok yang diteladani oleh peserta didiknya, sehingga guru harus mampu bersikap atau berkelakuan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku, harus sesuai dengan norma agama, harus sesuai dengan norma sosial dan kebudayaan Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian selain itu guru pun harus tampil sebagai pribadi yang jujur, pribadi yang berwibawa, dan pribadi yang cerdas. Kemudian guru pun harus tampil sebagai sosok yang dewasa, sebagai guru yang memberikan teladan yang baik kepada peserta didiknya. Nah, yang tak kalah penting yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah guru harus menjunjung tinggi kode etik guru. Nah, itu yang kemudian menjadi kompetensi kepribadian. Ya, yang ketiga adalah kompetensi sosial.
Nah, kompetensi sosial pun juga harus dimiliki oleh seorang guru, mengingat bahwa ini terkait masalah emosional, terkait masalah hubungan atau interaksi guru kepada peserta didiknya, kepada sesama tenaga pendidik, atau sesama guru, dan sesama masyarakat atau anggota masyarakat. Nah, jadi untuk bagaimana kemudian guru bersikap kepada peserta didiknya, yakni guru harus objektif. Ya, guru harus objektif kepada setiap peserta didiknya. Guru harus memiliki sifat yang egaliter, yang adil dan tidak diskriminatif terhadap peserta didiknya, baik itu karena perbedaan agamanya, perbedaan latar belakang ekonomi, perbedaan kecerdasan intelektualnya, dan mungkin dari segi fisiknya, atau ada yang tidak sempurna fisiknya. Guru harus memberikan perlakuan yang sama dan tidak boleh menimbulkan kecemburuan dari peserta didiknya. Nah, itu kemudian faktor ataupun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, kemudian yang terakhir, yang kompetensi yang harus dimiliki adalah kompetensi profesional. Ya, yang sama seperti yang saya katakan, bahwa menjadi seorang guru harus profesional, harus mampu menguasai materi ajar, atau harus mampu menguasai metode-metode yang akan diterapkan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian guru pun harus mengetahui dan menguasai kompetensi dasar dan kompetensi inti, serta guru harus juga melek dengan teknologi, harus juga ikut serta melakukan ataupun menggunakan iptek yang semakin hari semakin canggih ini. Guru harus menerapkan teknologi atau memberlakukan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Nah, itu kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, kemudian karena guru adalah sosok teladan, sosok yang diberikan, atau sosok yang berwibawa untuk peserta didiknya, ya ini juga relevan dengan istilah yang sering disebutkan bahwa guru adalah sosok yang digugu dan ditiru. Nah, digugu dan ditiru di sini artinya guru yang dipercaya dan ditiru, yang diteladani oleh peserta didiknya. Jadi setiap ucapan, setiap gerak-geriknya guru, setiap tindak tanduknya guru menjadi perhatian dan contoh bagi peserta didiknya. Nah, sehingga guru memang mutlak menjadi pribadi yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai dan bersifat baik, dan juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku di Indonesia, sehingga nantinya bisa menciptakan generasi muda yang berpribadian, yang berakhlak mulia tentunya, dan juga mempunyai kemampuan intelektual yang memadai. Nah, ini terkait masalah keprofesionalan guru. Nah, kemudian yang pembahasan kedua, yakni tentang masalah kurikulum. Nah, kurikulum di sini, kurikulum Indonesia khususnya itu sudah 11 kali mengalami perubahan dan mengalami pengembangan, mulai dari tahun 47 ya, mulai dari tahun 47 sampai tahun 2013 ini. Maksud saya mulai dari kurikulum dari tahun 47 sampai dengan K13, yang kemudian terakhir adalah K 2006 yang disebut dengan KTSP. Nah, di sini ada perbedaan, ada pro dan kontra terkait masalah pengembangan kurikulum dari tahun 2006 ke 2013. Nah, dilema yang terjadi ini karena berbagai pertimbangan yang menjadi persoalan. Yang pertama, yakni karena kurikulum 2006 ini dinilai bahwa mata pelajaran dari kurikulum yang dicanangkan atau yang disusun dari kurikulum 2006 ini
dinilai sangat padat ya, dinilai sangat padat, yang kemudian kurikulum 2006 ini dinilai tidak sesuai atau kurang sesuai dengan pola pikir dan minat dari peserta didik. Nah, kemudian juga ini kurikulum 2006 ini juga tidak sesuai atau sudah ketinggalan atau tidak sesuai dengan zaman ya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang terjadi sekarang ini. Nah, sehingga perlu ada perbaikan atau perlu ada pengembangan yang menjadi inisiatif dari pemerintah sehingga tujuan daripada pembelajaran atau tujuan dari pendidikan nasional bisa tercapai. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengembangkan kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013. Nah, di sisi lain juga yang menjadi pertimbangan atau menjadi perbaikan atau pengembangan, yakni pada kurikulum 2013 ini lebih memprioritaskan kepada siswa ya, kepada peserta didik yang lebih aktif, yang lebih agresif dalam tanda kutip, yang lebih agresif dalam kelas, yang menghidupkan suasana kelas adalah peserta didik, sehingga guru hanya sekedar mengawasi dan mengarahkan peserta didiknya. Nah, namun yang terjadi pada KTSP ya, kurikulum 2006 ini, yang aktif adalah guru, sehingga yang monoton adalah gurunya. Jadi siswa hanya mendengarkan, siswa atau peserta didik hanya menerima tanpa mampu berargumen dalam kelas. Nah, ini perbedaan juga. Nah, juga yang perbedaan juga yakni terletak pada kemampuan yang diprioritaskan, di mana KTSP ini memprioritaskan dari segi kognitif saja, sehingga dinilai bahwa kompetensi ataupun kemampuan dari afektif dan psikomotorik dari peserta didik ini kurang ataupun terabaikan, sehingga dia memunculkan atau lakukan pengembangan sehingga ketiga-tiganya ini bisa saling berkorelasi, bisa dikembangkan ketiga-tiganya dari aspek kognitifnya, dari kemampuan afektifnya, dari kemampuan psikomotoriknya. Karena mengingat bahwa sebuah penelitian menyebutkan bahwa keberhasilan seseorang dipengaruhi 80% dari aspek afektifnya atau kemampuan emosionalnya, dan 20% dari kemampuan intelektualnya. Jadi ini mengindikasikan bahwa kemampuan afektif sangat diperlukan, sangat harus dikembangkan. Jadi ini inisiatif dari pemerintah sehingga merombak kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum 2013 yang memprioritaskan dari kemampuan efektif, namun tidak melupakan kognitif dan psikomotorik peserta didik. Nah, ini yang kemudian menjadi pertimbangan sehingga kurikulum 2006 dikembangkan menjadi kurikulum 2013. Namun yang perlu kita ketahui bahwa kurikulum ini kan merupakan sebuah rancangan atau sebuah susunan pengaturan yang memuat isi tentang tujuan, tentang proses, tentang isi bahan ajaran serta metode-metode yang diterapkan yang menjadi acuan dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga ini memang betul-betul harus menjadi perhatian khusus pemerintah, bagaimana kemudian kurikulum ini sesuai dengan pola pikir dan perkembangan zaman. Nah, sehingga namun demikian, meskipun kurikulumnya sudah mantap, meskipun kurikulumnya sudah sempurna, namun gurunya atau tenaga pendidik yang menjadi ujung tombak dari pengimplementasian kurikulum ini tidak baik atau tidak sesuai, tidak profesional, maka sama saja artinya bohong, karena
karena mengingat bahwa kurikulum ini hanya dokumen semata, tidak bisa bergerak, sehingga yang mampu mengimplementasikan itu adalah seorang guru. Jadi guru dan kurikulum serta faktor-faktor determinan dari pendidikan yang lain adalah harus saling bersinergi dan harus saling memberikan kontribusi yang baik sehingga tujuan pendidikan nasional bisa tercapai, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan melahirkan generasi muda yang berakhlak mulia dan juga berkemampuan intelektual yang memadai, yang mempunyai kecerdasan emosional pula, dan mempunyai skill dan keterampilan yang memadai sehingga mampu memberikan pengaruh atau sumbangsi kepada negara, kepada bangsa, dan kepada agama, dan juga bahkan bisa memberikan sumbangsi kepada peradaban dunia. Nah, inilah yang kemudian harus diperhatikan, yang harus khususnya kepada saya sendiri sebagai mahasiswa yang notabene-nya ke keguruan, yang mengambil prodi fakultas keguruan. Jadi menjadi pelajaran tersendiri kepada saya. Nah, sehingga artinya ada beberapa faktor yang menjadi penentu dari pendidikan nasional. Jadi sehingga dari faktor-faktor itu harus ada korelasi yang baik sehingga pendidikan nasional bisa tercapai. Ya, mungkin sampai di sini penjelasan saya, sampai di sini persentase saya, kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah video presentasi dari junior saya Ana tentang pendidikan Indonesia mau dibawa kemana. Jadi jangan lupa berikan komentarnya ya, maupun pertanyaan, dan jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam elaborasi.